Udahlah yang kemarin aja, kemarin bagus. Nah, sekarang gua cancel lu kan. PR Lu lu marah. Nah, PR lu ke situ kan. Ya, Padahal kemarin lu gak marah gitu. Nah, sedangkan waktu lu belok gua gak marah. Tapi sekarang lu gak diajak lagi sama gua, lu marah. Katanya Agen Agung sering cancel pemain. Bukan gua cancel pemain. Oke, selamat datang di Tiba-Tiba Tarkam. Wah, luar biasa. Podcast pertama. Kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Ini, cari jadwalnya itu susah banget. Keliling Indonesia. Terus lagi promo film juga. Wah, ini namanya cukup besar di ranah sepak bola Tarkam di seluruh Indonesia. Ini saya kenal beliau ini cukup lama terus orangnya itu humble lah, seperti abang sendiri lah ya. Tidak lain dan tidak bukan tamu spesial kita datangkan jauh-jauh dari Tangerang. Tangerangnya sebelah sono tapi ya. Ini dia Agen Agung. Selamat datang. Kabar baik? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Tambah ganteng aja kamu ini. Bisa jadi host. Tapi Dimas nih keren nih sekarang. Tahu-tahu tiba-tiba Tarkam nih, keren banget nih. Berkat doa mungkin. Amin. Berkat doa Agen Agung ya di sini. Tiba-tiba Tarkam, tiba-tiba Agen Agung datang di sini. Siap. Aman negara. Aman negara. Kuncinya aman negara ya kan? Itu passwordnya. Jadi bagaimana? Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Setelah kemarin itu aku ngelihat sempet Mas Agen itu diundang di beberapa podcast orang-orang cukup ternama. Enak di Raditya Dika. Terus ada di Sport 77 kalau nggak salah. Terus beberapa itu sebenarnya itu apa sih agenda apa sebenarnya, aku bingung. Itu sih sebenarnya kalau yang dulu-dulu kan kita Tarkam nih lagi dinaikin nih, lagi booming-boomingnya Tarkam. Nah, Sport 77 ini lagi emang nyari tahu tentang Tarkam. Kayak Ainush, terus banyak sih YouTube itu kemarin nyari Tarkam. Tapi kalau kemarin sama Raditya Dika itu promo film Bapakmu Kiper. Promo film? Iya. Main film? Main dong, kan Dimas juga main. Kiper saya nih. Kiper saya. Satu frame sama Agen Agung. Posisinya apa kemarin di film? Di film itu sebenarnya awalnya saya konsultan Tarkam. Abis itu disuruh ngelatih tim Paskap, timnya Mas Dimas, King Polo, Badik sama Jakite. Jadi banyak pemain Tarkam di situ. Banyak pemain Tarkam. Oke. Sebelum jauh ngomongin ini masalah film nih. Siap. Aku pengen tanya dulu, masih penasaran juga nih kan. Mungkin di luar sana udah cerita banyak tentang ini siapa sih Agen Pangestu ini. Nama betul Agen Pangestu kan? Pangestu Agung. Oh, Pangestu Agung. Mohon maaf Mas Pangestu Agung. Ya kan. Ini siapa sih sebenarnya? Mengawali karir itu sebenarnya itu dari mana sih? Apa main Tarkam dulu kok tiba-tiba disebut Agen Agung itu? Awal karirnya sih dulu kita juga main ya, tapi emang ya main Tarkam biasa aja, nggak di liga. Terus 2012, 2013 itu kebanyakan kan di Liga Indonesia itu mohon maaf ya dari Afrika ya. Nah, itu tinggalnya semua di kampung saya pada ngekosnya. Di daerah mana? Di daerah Karawaci. Karawaci. Palem Semi itu. Palem Semi. latihannya. Oh, Tangerang ya? Nah, saya munculkanlah para pemain liga ini yang Afrika untuk bermain Tarkam. Ternyata lebih menarik, penonton lebih banyak karena aneh kan. Belum pernah ngeliat orang Afrika tahu-tahu ada di Tarkam ini ada warna baru. Nah, disitulah mulai rame. Akhirnya Tarkam ini dikenal lah sama semua orang. Gitu. Biasanya kan kalau Tarkam kan lokalan aja ya. Nah, ini karena dibantu dengan itu tadi orang-orang luar tadi jadi menarik ya. Menarik. Orang boleh tahu nggak siapa namanya orang yang pertama kali Mas Agen bawa itu siapa sih? Dulu tuh ada yang namanya Austin Okocha, Timba Bosco, Paka, Medo. Oh, Medo, Kalau tahu Medo. main Tarkam nih asli dia sering ngikutin Tarkam pasti tahu semua. Tahu.
pemain-pemain itu. Nah, kesininya ada Nyek Nyobe, Oh, Nyek Nyobe. Abanda Iya. Herman, Marcio Sosa, Heeh. Adolfo Sosa. Nah, Heeh. kulit-kulit bule juga awalannya tuh dia nggak tahu tuh Tarkam kayak gimana. Heeh. Pas dia nyobain Tarkam ternyata tertarik karena kan main 2 kali 30 menit, Heeh. uangnya cash, ada bonus. Itu dia. Lumayan kan? Lumayan itu. Jadi bukan cuma mohon maaf ya, bukan cuma yang orang Afrika tapi yang di luar Afrika kayak Banyak sekarang. sekarang udah mulai Udah ikutan. mulai banyak. Tapi ini Mas Agen, dari pemain itu tuh kayak mau tadi sempat sebutkan Abanda Herman. Itu berangkatnya berarti kan kalau nggak salah pernah liga bukan sih? Persib Bandung. Persib Bandung kan? Iya, Itu berangkatnya dari Tarkam. Dia udah main di Persib Bandung terus jeda. Biasanya kan kalau Tarkam ini kan libur kompetisi ini banyak para pemain liga itu turun ke Tarkam, Mas Dimas. Karena kan buat ngisi kekosongan dia, terus buat jaga stamina dan ya lumayan lah uangnya buat kebutuhan dia. Kan kalau di liga kan 12 bulan kita dikontrak, selesai liga berarti kan mereka free. Libur. Ya kan libur boleh. libur. Jadi untuk jaga kondisi main di Tarkam, tapi harus hati-hati di Tarkam kan apa sih namanya kalau mereka cedera itu nggak ada yang nanggung biayanya. Ya, seperti itu aja sih. Jadi pemain yang pertama kali masih ingat nggak? Pemain yang pertama kali Agen Agung urus yang sampai saat ini mungkin masih nempel atau mungkin ya yang pertama kali lah yang dicetuskan itu loh. Yang pertama kali itu dulu asing apa lokal nih? Yang asing dulu. Asing itu dulu itu saya deketnya sama Adolfo Sosa sama Marcio Sosa. Marcio Sosa, iya tahu. Nah dari situ kan dari Marcio tuh saya pernah ditawarin juga. Misalkan Marcio nih, Gung, kau butuh pemain lagi nggak? Ini ada Hilton Moreira. Oh, Hilton Moreira, itu sempat di Persib. Iya Persib juga. Persib kan Hilton Moreira, iya. Main Tarkam juga. Oke. Terus dulu siapa lagi ya? Banyak sih para pemain-pemain top itu di Tarkam pada bermain pas tidak kompetisi. Tapi masih berhubungan baik ya, walaupun sudah mungkin dia udah semenjak dari Tarkam terus sempat di liga terus itu masih berhubungan baik kan? Nah, yang sekarang itu udah pada keluar semua, Mas Dimas, yang kemarin saya sebutin. Nah, sekarang ini banyak asing-asing baru. Cuman asing-asing baru ini yang terkenal ini sekarang cuma ada Sedop Jakite aja. Kayak Sedop Jakite, muncul, terus ada juga Al Haji. Al Haji, oh ya. Muncul lagi nama, terus ada Solah, betul. Ya kan? Terus strikernya juga sekarang ada banyak sih nih. Kalau striker tuh ada Papa Jumapo. Silvio Escobar, terus Godwin, betul. Diko, pokoknya banyak sih sekarang. Ya. Tapi baru-baru. Yang baru-baru. Baru-baru. Berarti kayak Herman Jumapo itu kan sempat di liga kan? Betul. Karena mungkin udah usia kali ya. Betul. Masih cocok untuk main di Tarkam berarti. Ya, biasanya juga emang kalau pemain-pemain liga ini kalau sudah nggak bermain di liga profesional, mereka itu pasti bermain di Tarkam. Ada juga kemarin-kemarin nih banyak pemain nih teman saya bilang nggak main di liga kenapa? Capek lah, mendingan di Tarkam aja, enak duitnya jelas. Nah, kata dia dekat sama keluarga. Kata aku celeng nih anak, kata saya. Betul kan? Karena sekarang ini dulu karena sepak bola itu kita hobi ya, cuman Tarkam itu cuman buat hobi kita bermain selesai itu udah. Tapi sekarang di Tarkam lumayan loh Dim. Sekarang anggap aja ya pemain lokalan. 1 kali main 1 juta. Pemain lokal ini ya, kita bicara lokal ya. Tarkam ya. 1 kali main 1 juta. 1 bulan ada 30 hari. 15 kali aja dia ke Tarkam, 15 juta. Oke. Belum dari bonus saweran. Oke, bentar. Tak bedah nih. Pemain lokal 1 juta. Ini yang udah punya nama apa yang? Pemain lokal Tarkam biasa aja. Oke. Belum main liga beda lagi. Belum pemain asing beda lagi harganya. Oke. Itu berarti setiap pemain itu punya range harganya masing-masing. Wah, luar biasa. Makanya sekarang Tarkam ini menjanjikan lah, bisa dijadikan mata pencarian. Buktinya aja banyak para pemain Tarkam udah bisa kebeli mobil, udah punya rumah sendiri. Sampai segitunya? Iya. Berarti wah luar biasa ya di Tarkam ya. Berarti betul ya kalau orang bilang Tarkam adalah rezeki. Betul. Betul ya Ken? Betul. Bisa membantu apa jenis? UKM. UMKM. Iya. Betul juga ya. Di situ banyak pedagang, terus wasit juga terbantu. Terus banyaklah warga juga dengan adanya Tarkam ini ada pemasukan dari
bayar tiket Iya masuk, betul. parkir, Parkir. itu banyak lah kalau Tarkam jalan berarti banyak ekosistem yang terbantu. Betul. Jadi kayak istilah ya simbiosis mutualisme. Bisa saling Betul, menguntungkan kan. betul. Oke. Gen, Hmm. pernah nggak punya pemain istilahnya yang bayarannya itu paling fantastis tuh berapa satu pemain? Paling fantastik itu satu pemain kemarin waktu di Banjarnegara tuh kan saya bantu Mas siapa ya lupa. Itu saya bawa pemain-pemain gestar Siapa? mantan-mantan timnas. Oh mantan-mantan Itu timnas. ada Evan Dimas saya Oh iya Evan Dimas. bawa, Diego Diego Michel, Michels. Christian Oh, Gonzalez, Loko. terus Ferdinand Sinaga, Mm-mm. Samsir Alam. Samsir juga. Wih, Ya, luar itu biasa. lumayan harganya Oh mereka. lumayan. Tapi yang paling gede itu di situ tetap sih Evan Dimas sama Gonzales. Evan Dimas sama Gonzales. Ya, Karena label timnas atau memang pertama kali Evan Dimas Tarkam itu kemarin di Banjarnegara itu. Makanya habis itu banyak yang request Evan Dimas, ternyata Evan Dimas sudah nggak mau lagi Tarkam. gila. Ih serius. Betul. Itu pertama kali Evan Dimas Tarkam. Tarkam, ya. Emang sebelumnya belum pernah ngambil Belum coba. pernah Tarkam dia. Dan emang harganya fantastis. Fantastis. Kalau jadi bintang tamu boleh dia mau, tapi kalau untuk Tarkam dia udah nggak mau lagi. Oke. Gambarannya 2 digit, 3 digit. 3 digit mereka. 3 digit. 3 digit. Itu di Dian. luar tiket ya sama hotel. Di luar dari ridersnya. Belum, di luar. Dian, luar biasa. Sampai pengaruhnya berarti masih ada pengaruhnya. Evan Dimas sama Elo Gonzalez itu Nama besar. nama ya. besar nama besar itu memang tidak bisa tidak dibohongin. Kayak istilahnya Agen Agung. Nama besarnya di dunia Tarkam itu memang tidak bisa dipungkiri. Ya kan? Mungkin banyak ya, aku sendiri ke Tarkam gitu kan. Ngelihat beberapa agen nama-nama agen, banyak agen-agen lah bola. Tapi memang ketika anak kecil aja kenal Agen Agung enggak? Kenal. Berarti kan nama besar panjenengan itu alhamdulillah ya berkain ya Gen ya. Wah luar biasa ya, sangat luar biasa sekali ya, luar biasa ya. Oke, pertanyaan selanjutnya Gen, pernah nggak sih udah bawa pemain-pemain ini, namanya labelnya pemain top semua lah, ya kan? Si bosnya ini mungkin ya requestnya, saya request ini gitu kan, terus gagal, mainnya kalah lah istilah gitu kan. Itu tuh pernah nggak sih? Atau memang jaminannya menang nggak? Jadi gini, biasanya kalau pakai Agen Agung tuh mindsetnya mainnya pengen menang, kasarnya kan. Kita juga manusia biasa kan. Itu Ya, mindsetnya udah pasti begitu. Udah pasti pengennya menang. Terus taruhan menangnya pengen banyak aja. Pengen, makanya kemarin banyak kan yang post itu kalau kalian bisa menang 9-0 kalian baru ada bonus. Ya kan, karena kita diteken sama bosnya ini. Mas harus menang 9 ya. Mas harus menang 10 ya. Ini baru putaran pertama kan ketemunya lokal. Tapi kan main bola susah 2 kali 30 menit kan. Kadang kita berusaha aja. Jadi kita mindsetnya ngapain saya bawa Agen Agung kalau misalnya menangnya sedikit. Nah ini saya mau lurusin ya, namanya juga main bola kan, 2 kali 30 menit ya kan, kita kasih yang terbaik. Betul. Tapi kan rezeki kita nggak ada yang tahu. Betul. Tapi pasti saya kuasain kasih yang terbaik untuk tim ini. Nah yang tadi bilang Mas Dimas ini ada request pemain-pemain top tapi nggak juara. Nah ini saya mau jelasin. Kalau biasanya ada bos juga yang pengen nama-nama besar, Mas bawain Gonzales bawain ini bawain ini gitu kan, dia request kan. Nah pemain bintang ini biasanya kan dia main cuman 70% aja, nggak 100% kalau di lapangan. Jadi ibarat kasarnya kalau emang semuanya pemain bintang, siapa yang mau kerja di lapangan? Tapi saya udah bilang sama bos ini kalau pemain top semua, nanti gimana siapa yang mau kerja? Nggak apa-apa Mas, yang penting pemain itu hadir saya sudah seneng. Nah jadi mereka tuh biasanya kalau request gitu, yang penting kepuasan sendiri, dia sudah bisa datengin pemain top. Gitu. Mau menang mau kalah itu bonus menurut mereka. Jadi kayak istilahnya ngebantu menghibur juga buat masyarakat ya. Jadi orang belum pernah tahu misalkan Evan Dimas, tahu-tahu ada Evan Dimas di Ginda gitu kan. Gitu. Ada pemain Liga 1 yang belum pernah main, tahu-tahu ada di situ. Gitu kan. Oh iya sih gitu betul. Sih. Jadi apa ya? Buat masyarakat seneng juga salah satunya ya kan, ngundang-undang itu kan biasanya kan kita nonton cuma di layar kaca. Betul. Ya kan, ketika kita datangkan juga di lokasi tempat tarkamnya juga akhirnya bikin rame juga suasana kayak begitu. Tapi terbebani nggak sih ketika
nggak target. Bos sudah percaya nih. Kan sekarang gini, label lu kan labelnya Agen Agung kan gini kan. Pokoknya tadi kan Agen bilang kan bahwa Agen Agung pasti final lah gitu kan. Terbebani sih dengan beban karena di Tarkam ini sekarang tuh bagus-bagus ya, saya pemainnya masih bagus-bagus. Terus yang kedua itu faktor non teknisnya juga bagus-bagus juga mereka. Nah, ini faktor non teknisnya itu. Faktor non teknis nih. Sama ya emang susah juga sekarang. Jadi kita di Tarkam ini materi bagus belum tentu juga lu bisa menang. Bisa menang. Gitu. Karena mungkin ada beberapa faktor teknis itu. Betul. Pernah ngalamin apa? Banyak lah. Serius? Iya, ada aja kendalanya kita. Misalkan kayak pemain top semua nih. Tahu-tahu depan gawang mereka pada blunder. Oke. Kayak pada lemes semua, nggak perform gitu kan. Sedangkan kalau dilihat segi materi jauh. Biasanya saya kalau bawa pemain itu, biarpun mereka pemain bagus, pasti saya bawa di atasnya mereka. Tapi rezeki kita nggak ada yang tahu kan. Nah, emang saat-saat ini nih bawaannya kita ini lagi apek aja kali ya. Kalau lemes, main bola lemes nih. Pertanyaan adalah, udah pada makan belum? Makan sudah aman. Gitu. Takutnya itu. Cuman mereka nggak perform aja mainnya, aneh. Ada aja kendalanya kita gitu. Oh gitu. Ada aja kendalanya. Jadi memang itu Agen Agung sendiri mengalami ya, jadi banyak lah kejadian-kejadian janggal yang kita alami. Biarpun kita nyerang dari beduk subuh sampai beduk maghrib, nggak masuk nih. Nggak ketemu ya? Ya nggak ketemu nih. Pas bagian ada pelanggaran, tendangan bebas masuk. Malah begitu malah. Berbalik kalah, kan aneh. Gitu. Padahal materi sudah bagus, ya kan? Wah, paketannya wes oke. Beban ya kan berarti kan? Beban nambah besar. Nambah besar. Kena omel nggak itu? Enggak sih, biasa aja. Paling bos ya nggak rezeki aja. Yang penting kita gini, kita bermain semaksimal mungkin. Saya tekenin sama pemain, Tarkam ini kerjaan kita. Jadi kalau kita hari ini menang, besok main lagi. Jadi gimana pun caranya kita harus menang nih hari ini main bola. Jadi maksimal. Tapi kembali lagi kita ke rezeki. Kalau emang rezekinya kita belum ada di situ ya berarti ya udah bukan rezeki kita. Kita positif aja. Gitu. Tapi tetap ya, itu kan seandainya nggak target, bayaran tetap dibayar kan? Dibayar, alhamdulillah. Ada nggak yang sekiranya di luar dari kesepakatan? Gini nih, contoh gini. Ya, nek kalah kan kalah nih, timnya Mas Agen Agung kan kalah nih, gitu kan. Terus harusnya kan dapat bonus nih. Betul. Nah ini kalau itu awal perjanjiannya gimana? Ntar kalau menang dapat bonus atau bagaimana? Si bos nih. Biasanya kalau misalnya kita bermain nih ya, saya sih biasanya minta ke bos sebelum pertandingan kita sudah dibayar. Pertama kenapa? Kita misalkan jauh-jauh kita main Tarkam, kita izin sama anak istri kita ya, keluarga. Betul tuh. Iya kan, dengan harapan pulang bermain ini kita dapat rezeki. Cair, betul. Iya kan, jadi kalau sebelum pertandingan kita sudah dibayar, berarti kan kita udah profesional nih. Jadi ada rasa tanggung jawab ya. Rasa tanggung jawab. Nah, kalau misalkan next ke depan, alhamdulillah sih saya belum pernah ngalamin ya dibayar. Cuman telat-telat sehari yang ada masalah. Oh gitu. Ada telat-telat sehari. Saya pesen nih sama bos-bos Tarkam ya. Kalian tuh ibarat kasanya pakai jasa pemain Tarkam. Mereka itu benar-benar datang dengan harapan bisa ngasih keluarganya. Saling menguntungkan kan. Jasanya dia bermain di lapangan. Bos juga ibarat kasarnya datengin dia untuk menang. Tapi kalau rezeki kan kita nggak ada yang tahu. Betul. Ya, jangan sampai mereka sudah bermain tidak dibayar, gitu kan? Karena mereka punya tanggungan di rumah, gitu. Jadi ibarat kasarnya janganlah hal-hal yang ibarat kasarnya merugikan pemain itu nggak boleh. Makanya saya udah bilang sama pemain kalau bisa sih sebelum main mereka semua harus dibayar. DP istilahnya. Apa DP full dulu? Full dulu. Oh full dulu. Full dulu. Kecuali ya kita bosnya udah kenal, udah akrab banget. Oh gitu. Ya tapi kalau kita misalkan baru-baru datang, misalkan saya ke Pantura, ya kan. Pertama kali nih. Apa ke Tegal, apa Pekalongan gitu. Saya pasti minta full dulu. Oh full dulu. Ya. Mengantisipasi ya. Betul. Karena kan bos-bos juga kadang ada yang, mohon maaf ya, mentang-mentang pakai Agen Agung, tahu-tahu main taruhan banyak aja, ya kan.
ya kan, buat main Wah. ini. Nah, uang main kita dipakein buat taruhan dulu. Nah, kalau pas bagian taruhan suruh ngepur lagi, kalah kitanya. Nah, Mumet tuh. mumet udah. Nggak Iya sesuai kan? kesepakatan kan berarti Iya. kan di awal. Taruhan itu kan nggak, agen itu datang, pemain itu datang ke lapangan itu untuk bermain bola, menang. Iya kan? Bukan dibayar buat menang taruhan Menang kan? taruhan. Nah, ini nih Itu. harus diluruskan berarti kan ya. Iya. Harus diluruskan, betul. Betul. Jadi ntar dulu di bola Tarkam itu banyak sekali taruhan-taruhan. Banyak. Itu biasanya Seninya sepak bola Tarkam itu ya itu. taruhan. Dan kita tidak bisa dipungkiri ya itu. Betul. Itu biasanya itu orang luar atau memang ada nggak sih pengalamannya ya? Dari tim itu emang suka taruhan gitu loh. Jadi ya udah, gue pemain sekarang buat taruhan juga gitu. Atau memang di luar dari tim itu yang taruhan? Ada yang di luar tim itu, ada bosnya juga gitu kan. Tergantung aja, kita tergantung ketemunya siapa. Tapi yang enak sih bosnya jangan taruhan. Karena kalau bosnya taruhan itu beban ke kitanya. Kita sudah main tapi dikejar-kejar dituntut ya, gol untuk itu gol. dia resikonya besar. Emang kalau menang kita dapat rezeki lebih ya, bonus. Tapi kan kalau misalnya kita tidak sesuai dengan target, bahaya ke kitanya. Oke gitu. Nah, kalau untuk bonus sendiri, bonus sama saweran kan ini beda nih Pak Sini kan. Kalau saweran itu piye? Sistemnya itu gimana kalau saweran? Biasanya sih kalau ngelihat kan di Mas Dimas juga sering kah ke Tarkam. Itu biasanya kalau cetak gol tuh penonton pada nyawer kan. Iya kan, seneng apa itu dia seneng karena timnya menang, atau dia seneng karena dia tanda kutip taruhannya menang, kan nggak tahu. Iya. Cetak gol semua disawer, ya kan. Tapi kalau bonus itu biasanya kebijakan bos untuk pemain. Misalkan kalau menang nih gue kasih bonus 5 juta atau 10 juta. Oh, kalau menang? Ya. Tapi kita juga nggak menuntut banyak. Yang penting kita profesional. Yang penting kita ibarat kasarnya gaji kita sudah dibayar, udah selesai. Untuk masalah bonus mau dikasih atau enggak itu urusan bos. Kita nggak nuntut. Seperti itu. Tapi biasanya kebanyakan bos untuk motivasi, perangsang, tahu sendiri. Oh iya sih. Pemain sekarang tuh kalau ngelihat uang baru semangat mau ya kan? Kerja keras kan. Iya. Kalau bonusnya ada bonus aja gede noh, barulah mereka pada main gila-gilaan. Tapi ada nggak sih, pernah nanganin nggak sih tim yang cuma ya wes aku cuma ya udah bayaran per match aja, tapi nggak ada bonus loh ini. Ada nggak? Ada. Itu ada. Itu nggak ada masalah buat kita. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi pemain gimana? Perform. Ya kerja keras aja, kerja keras, profesional. Karena kan kita dibayar untuk bermain, bukan mengejar bonus. Sebenarnya seperti itu. Kan. Gak ada masalah. Ini sedikit buat kita. Ilmu juga dan tahu juga ternyata ini juga ya kayak begitu. Betul. Nah untuk pemain balik lagi Mas, pemain itu tuh kan kita kan seandainya 32 besar atau 16 besar mainnya kan. Match pertama seandainya itu bayarannya pemain sekian. Nanti di match kedua itu nambah lagi atau memang tetap flat sampai menang terus atau gimana? Ini ada dua fenomena bagus nih di Mas tanyain ini. Saya mau ceritain ya. Nah, ini cakep nih. Bos itu biasanya ada. Pertama itu dia match pertama misalkan harganya standar 1 juta. Ya kan? Nanti 32 1 juta, 16 1.200.000. Oke, naik 200. 8 besar naik 200. Iya, 14 ya jadinya. Kan? Pokoknya naik 200 sampai final. Oke. Itu ada seperti itu. Pokoknya step itu naik terus. Tapi kalau di daerah ada juga di daerah tempat lain flat aja. Mereka standar. Misalkan 1 juta ya 1 juta terus sampai ke final. Ada juga seperti itu. Dimana tergantung kita kesepakatan sama bos aja. Itu di luar saat ini kan kalau Agen Agung kan sering bawa nih keluar Jawa nih, ya Kalongan, ya ke Tegal gitu kan. Itu di luar akomodasi apa yang sudah include? Di luar akomodasi biasanya. Apa yang diminta apa biasanya? Tiket kereta aja sih sama makan di sana. Kecuali kalau kita misalnya jauh nginep penginapan disiapkan. Oh berarti itu termasuk itu. Di luar dari harga. Di luar dari harga. Oke, berarti di luar dari harga itu. Berarti 1 juta itu tergantung ininya juga ya pasti ya. Apa tergantung nama besar itu nama tadi perumpamaannya. Berarti ini kalau pemain yang udah top ya lumayan ya. Lumayan. Sekali match seandainya anggap aja 5 juta satu orang. Besok main lagi, pemain berhak untuk nego nggak? Atau memang bos ngasih segitu? Berhak untuk nego. Ibarat kasarnya, tapi kan kita tergantung sama bos ya. Tapi saya selama ini bermain ya, saya itu selalu terbuka karena saya gini. Biasanya nih kalau misalnya saya di keluar kota nih ke Pekalongan atau ke Bumi Ayu, Tegal, itu tuh uang pemain itu semua emang dari bos. Saya jujur-jujuran aja sama bos. Misalkan
Dimas nih bos main hari ini 1.500.000, transport keretanya 1 juta jadi 2,5 juta, gitu kan. Nah. Saya punya gaji sendiri juga, jadi saya nggak pernah nggak pernah motong uang pemain dari pemain, Oh, gitu. Saya tuh biasanya dapat gaji dari bosnya sendiri. berarti agen agung ini walaupun agen, maksudnya tidak memotong dari itu, ada Tidak transport. memotong. Oke, ada Tidak transport memotong. tersendiri ya Transport berarti. sendiri. Oke, Itu oke, lebih oke. enak. Per match berarti? Per match. Tetap per match? Per match. Bukan ya, Ya, itu lebih enak, itu kan seperti keluarga kita. Jadi pemain juga nggak ngerasa dibohongin sama saya, nggak gitu usah kan. dikurangin jatahnya. Ya, bos juga nggak ngerasa saya bohongin, bahwa Oke. emang harganya seperti itu. Betul. Yang penting bayaran saya sama pemain. Oke. Ya kalau bisa lebih lah. Kalau bisa lebih ya. Kepercayaan ya, iya kan? Kepercayaan yang penting. Betul. Jadi, terus kendalanya nih, jadi agen pemain itu piye? Misalnya jadwal pemainnya itu, kalau jadwal pemain ya seandainya gini. Si bos minta pemain ini. Agen agung ngubungin kan otomatis begitu kan rulesnya kan, ngubungin. Ntar main tanggal sekian gitu kan. Udah di tanggal sekian, tahu-tahu bentrok. Betul. Atau gimana? Itu gimana? Kendalanya apa sih? Biasanya gimana Saya kalinya? tuh dari dulu ya, alhamdulillah ibarat kasarnya orang banyak percaya sama saya. Saya selalu jujur sama pemain, sama bos juga. Kadang saya bilang sama bos misalkan, Bang, saya minta pemain nih gitu. Mainnya kapan bos? Misalnya masih ada 1 minggu. Saya bilang, bos nanti hari Jumat. Misalnya main hari Minggu nih, kita Senin dia minta. Bos hari Jumat baru saya kasih tahu. Oke, spare 2 hari sebelum match. Ya, tapi saya kabarin dulu nih mereka yang ini. Saya unjukin, nih bos ini untuk kerangka tim aja. Gitu kan. Tapi nanti kalau mereka ada cedera atau ada nggak bisa bermain, saya kabarin lagi gitu. Nah, banyak juga yang ibarat kasarnya sudah oke, tahu-tau ada final lah, lebih gede, beda goceng belok. Oh gitu. Ya, itu ada juga begitu. Ada lah, manusiawi. Oh gitu. Jadi beda 1.000 2.000 belok. Muter gitu. balik. Ya, apa dia belain kairnya. Ada aja banyak seperti ada itu. Gitu. Yang penting saya jujur, bos mereka nggak bisa main nih karena ada main di sini, gitu kan. Kita mau cari gantinya atau gimana? Puyeng nggak Gen? Ya puyeng lah kayak gitu. Tapi kan yang penting kita jujur sama bos, nggak kita bohongin. Misalkan saya bos, nih Dimas oke nih, iya kan? Udah aman. Tahu-tahu besokannya Dimas nggak dateng, gitu kan? Bos, Dimas ini kan lebih kecewa bos begitu, ya kan? Lebih baik kita jujur aja. Tapi lu marah nggak sama pemain itu? Pasti kecewa. Lu tandain gak sih? Gua sih orangnya biasa aja sih. Berarti ibarat kasarnya ya gua tuh ngajak mereka, gua ngasih rezeki sama mereka. Iya kan? Bukannya gua ngajak mereka, gua nggak nyusahin mereka. Dan bayaran gua mungkin hampir sama yang dia bayar di tempat lain. Kalau dia emang mau belok ya nggak ada masalah bagi gua. Cuman yang jadi masalah ini gini loh, Dim. Kita sudah bermain. Putaran pertama gua pakai 11 pemain ini. Putaran kedua pemain ini nggak bisa. Oke. Dia izin dong sama gua. Gua nggak bisa Gen main tanggal segini karena gua ada bentrok. Gua laporan dong sama bos. Bos oke nggak apa-apa Mas Agung cari aja gantinya. Oke saya gantinya. Main ini gua menang. Ini besok pemain ini WA lagi ke gua. Mau ikut main lagi. Nah ini gua yang bikin pusing itu. Itu yang bikin pusing. Kalau gua sih pemain nggak bisa nggak ada masalah. Orang pemain ribuan kok banyak ratusan ribu malahan. Iya kan? Kita bisa cari ganti kapan lagi, yang penting bos mau. Tapi yang bikin pusing ini gini, kita main, menang, dia belok, besokannya pengen main lagi. Dan kalau misalkan, ini kan gue laporan ke bos, bos, si Dimas bisa nih. Diajakin main lagi gitu. Main besok. Udahlah, yang kemarin aja main bagus. Nah, sekarang gue cancel lu kan, lu marah. Nah, PR lu isitu kan. Ya, padahal kemarin lu gak marah gitu. Nah, sedangkan waktu lu belok gue gak marah. Tapi sekarang lu nggak diajak lagi sama gue, lu marah. Katanya agen agung sering cancel pemain. Bukan gue cancel pemain. Elunya belok. Nah iya kan? Itu kepercayaan. Nah, gue pasti main selanjutnya lagi. Gue pasti kan tanya dulu yang main gue bantuin yang sekarang. Lu bisa nggak? Kalau dia bisa, masa gue cancel? Betul. Kan nggak mungkin gue cancel. Betul. Karena dia udah bantu gue. Dan gue masukin lagi harganya dia, nambah lagi budgeting dong. Iya. Misalkan gue udah bawa 13 pemain, ya kan? Kemarin, terus yang ini nggak main, ya kan? Tetap gue bawa 13 pemain kan? Iya betul. Ini mau main lagi ke main selanjutnya. Selanjutnya. Iya kan? Berarti kan ada budget tambahan. Tambahan, dong. Betul. Nah bos nggak SCC.
Gue bilang sama dia katanya, aduh sorry nih bos nggak ACC, ngambek. Dia marah. Gitu. Katanya Agen Agung gini. Sebenarnya, nah yang seperti itu yang pusing. Habisnya gitu ya. Kalau pemain belok sih gue sih nggak ada masalah, slow-slow aja. Apalagi kalau dia milih yang gede ya nggak apa-apa, emang mungkin rezeki dia gitu. Dan gue juga ngerasa gue tuh mau ngasih lu rezeki, bukannya gue minta tolong sama lu, bilang makasih. Kan sama-sama dapat rezeki. Iya, sama-sama menguntungkan. Tapi pertaruhannya menurut gua kalau dengar cerita lu tadi ya, gitu kan maksudnya ya ada pertaruhan juga di nama besar lu gitu kan. Ya kalau dia nggak tahu kan jadi jelek kan. Wah, Agen Agung itu tadi yang lu bilang tadi itu kan. Padahal mah sebenarnya ini yang terjadi kan. Makanya harus diluruskan. Iya, betul. Biar tidak ini. Makanya kalau dikasih kepercayaan, besok-besok jangan belok. ya kan kita kan. Betul. Ya kan? Repot, berubah lagi. Berubah lagi gitu kan. Kan ada beberapa faktor. Ya mungkin itu tadi kan udah dibilang sama Agen Agung kan. Ya kan semua ACC itu tergantung dari bos. Kalau kita mau 25 pemain juga gak ada masalah. Iya, Bos yang bayar. Agen Agung sebagai jembatan. Iya. Jembatan rezekinya gitu kan. Oke. Itu aja. Lokasi terjauh. Sampit. Semenjak pokoknya dari Starcam yang Agen pernah. Sampit. Sampit itu. Sumatera ya? Sampit itu ngedim. Madura. Iya. Sate ya. Ayo lah. Oh iya. Yang gue pernah ngeliat Agen Agung pakai itu. Oh itu bukan, itu di Pasuruan. Oh beda. Ini Sampit jauh banget gua. Gua turun dari bandara aja gua harus melalui darat itu 6 jam. Bandara mana sih dulu? Dulu waktu Sampit itu mana ya? Surabaya? Ya? Bukan Surabaya. Sampit itu mana sih? Turunnya Makassar ya kalau nggak salah. Atau mana ya? Saya lupa dulu. Oh gitu, itu Sampit paling jauh di situ. Paling jauh Sampit. Bawa berapa pemain? Bawa satu tim. Ekspedisi tapi. Ekspedisi. Jadi kita bawa 15 pemain asing melawan putra daerah Sampit karena buat ngebangkitin aroma gairah sepak bola di Sampit. Di sana. Itu berapa hari kan di sana? 3 hari. 3 hari. Perjalanan darat aja dari bandara itu 6 jam. 6 jam? Iya. Buset. Makanya capek banget tuh. Tapi sorenya nggak langsung main kan? Istirahat jeda. Makan malam aja sama Pak Gubernur di sana. Wih, luar biasa. Diundang di Pendopo. Luar biasa. Gitu. Perkenalan pemain, besokannya istirahat, main sore, malamnya istirahat, besokannya pulang. Oh, besokannya pulang. Oke. Jadi lokasi terjauh itu sampai tak kirain tuh kayak berarti Kalimantan gitu belum pernah. Sulawesi pernah? Banyak yang suruh ke sana. Kenapa nggak diambil? Jauh. Lebih baik pemainnya aja. Kalau cocok kan aman negara toh. Capek kita di perjalanannya. Capek, lebih baik di sini-sini aja. Oh gitu. Ya, jujur aja gimana ya? Di pesawat, gue suka tanya dulu nih. Dari bandara itu berapa jam? Oh gitu. Orang Indonesia kalau bilang 3 jam, itu 5 jam itu pasti. Iya kan? Iya. 5 jam itu, pasti itu 5 jam. Pokoknya kalau orang Indonesia bilang berapa jam ya perjalanan dari bandara ke sana? Wah, paling 3 jam Mas lewat darat. Estimasi udah, ini masih 5 jam ini pasti. Iya. Karena gue pernah begitu. Sampit itu kalau nggak salah Kalimantan Timur ya? Iya. Dekat-dekat situ. Oh, jadi memang banyak tawaran di luar Jawa ya. Betul, kayak Sulawesi. Tapi terus di mana kemarin Aceh. Aceh juga sempet. Cuman gua nggak dateng. Kenapa nggak datang, sayang banget? Capek ya. Capek. Mending kita kirim pemain. Ya, mereka aja kita pantau dari sini gitu kan. Sama aja. Nama negara berarti luar biasa. Berarti kalau untuk wilayah Tangerang sendiri kan, itu tuh memang dulu tuh awalnya itu di mana sih? Di Tangerang atau mana? Di kabupaten biasanya banyak itu. Tangerang itu udah ibarat kasihnya tiap bulan tuh ada aja Tarkam. Misalkan hari ini di Cijantra, besok ke mana Paku Jaya, besoknya lagi ke Lotus, besoknya lagi ke Garem, terus aja. Jaya ada aja terus tiap bulan. Makanya nggak berhentinya gitu bulan Ramadan aja udah nggak ada Tarkam. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan dan bulan yang penuh berhenti dulu ya. Berhenti dari Tarkam gitu kan. Tapi emang vakumnya setiap tahun itu full berarti ya. Cuma kita liburnya di
Ramadan aja. Bulan Ramadan. Oke. Jadi untuk kegiatan-kegiatan gitu berarti stop dulu ya. Stop dulu. Tapi liga-liga Ramadan biasanya ada tuh. Jarang liga-liga Ramadan. Jadi bahasanya emang Ramadan tuh kita fokus untuk ibadah aja. Oh, oke, fokus ibadah. Oke. Wah, seru juga ya ternyata Gen. Heeh. Itu apa ini? Loh, Wow. ini apa ini? Pak, kok ada wasit segala di sini? Waduh. Makasih ya. Aduh, Pak wasit. Wasit dari mana? Namanya siapa? Kenalan dulu nih. Febri Om. Ini namanya Febri. Iya, namanya Febri. Wasit dari mana? Lisensinya apa ini? Udah FIFA apa ini? Paralon ya. Tarkam, bisa Tarkam. Gue tanya Gen. Eh. Ada nggak wasit kalau Tarkam modelnya begini? Ada lah. Mungkin ada Gen? Ada. Gesit nggak? Ada. Wasit kabupaten banyak yang gemuk semua gitu. Om Agung, Ya. saya mau ada satu pertanyaan. Boleh. Kira-kira nih kalau misalkan, kan sekarang kan Om Agung lagi agen di Sepak Liga bola. Tarkam kan, sepak Betul. bola. Kalau misalkan ada di Liga Dangdut, tawarin. Tawaran. Iya. Jadi apa ya? Agen. Agen di Liga Dangdut. Oh, jadi selain Tarkam agen, jadi agen Tarkam dangdut gitu. Iya, Liga Dangdut Boleh. itu. Ini saya sudah udah kontrak sama ini nih. Ini apa? Madasi Musik. Madasi Musik. Wih, luar biasa. Pokoknya buat bos-bos pengen bikin acara kinatan anaknya atau perkawinan, pengen ada hiburan ke Madasi Musik aja. Dijamin top Aman negara kan? negara. Liga Dangdut, apa namanya? Penyanyinya cantik-cantik pasti ya? Pasti. Kemarin saya baru goyang sama Adelia Putri ya. Arlinda. Oh, Arlinda Putri. Aduh, Arlinda betul. Tanya favoritnya siapa? Favoritnya siapa? Kalau Favoritnya penyanyi dangdut. Eh. Ya itu kemarin Arlinda Putri. Iya. Karena pusing saya ngeliatnya. besar potensinya ya Gen Enggak, ya? maksudnya pusing ngedenger musiknya tuh enak banget. Terus- Jangan salah-salah ya. Potensinya besar juga kan? Betul. Besar banget potensinya itu Arlinda Putri. Oh iya Pak Jadi Wasit. satu lagi nih Om. Heeh. Kalau misalkan kayak saya ini, kalau main bola itu posisi bagusnya di mana? Kalau Masnya ini dengan poster seperti ini nih ya. Ini bagusnya kayaknya kiper. Kiper. Ya kan? Wah, jawaban umum Iya. Ya, karena kalau pemain nggak bisa lari. Jadi udah kiper aja, stay aja di gawang. Bener. Tembok pertahanan terakhir. Tembok pertahanan terakhir. Kenapa sih orang-orang yang, mesti mohon maaf ya, bukan body shaming ya, orang yang kelebihan berat badan atau gemuk itu selalu diposisikan di belakang gitu ya, betul lah? Iya, karena kan Nutupin gawang. betul. Oke. Oke Siap, Pak Wasit, terima makasih kasih ya. Ada jadi wasit. Ada Nih, Wasit. minum ya. Minum, oke. Keren ini di masa nih. Waduh, Top. Agus pokoknya luar biasa, Mbak Agen Agung ini luar biasa ya. Ini salah satu idola juga. Pertama kali, flashback pertama kali ketemu Agen Agung itu, kalau nggak salah kita eventnya Bang Palino Jebret di Marabunta. Itu kalau nggak salah. Terus itu kan banyak pemain liga itu kan. Iya betul. Gue masih jualan jeruk gitu kan. Iya yang kayak Budi Sudarsono, Iya. Firman Utina, Sena ada kalau nggak salah ya. Ya Iya, Gustavo Sena, semuanya gitu. tuh. Banyak lah pemain Indra Kavi. Betul. Lagi dibikin itu acara-acara Hamka itu. Kan. Hamzah. Hamka Abang Hamzah. idola. H23 abang idola kita nih. Sekarang ada di PSIS. PSIS Semarang ya. Betul. PSIS Semarang itu Asisten kan. pelatih dia. Asisten pelatih. Oke Ken. Kan di dunia Tarkam nih kan. Pasti banyak problematik lah. Apalagi Agen udah berpengalaman kan. Sempat nggak sih pas otomatis kan ini dengan berbagai pengalamannya Agen Agung yang banyak gitu kan. Ada nggak pernah ditawarin tim yang lu ikut dong di liga profesional. Ya entah itu mau jadi apa gitu. Pernah ada nggak sih? Gue tuh 2000 berapa ya Dim ya? Gue lupa nih. Yang waktu kita Covid itu 2000 berapa ya? Covid itu 2000 berapa itu Mas ya? 2020 ya? 2019. 19-20. Itu alhamdulillah gue dapet tawaran dulu di Rans FC. Punyanya Raffi Ahmad. Iya. Betul. Ya itu karena rezekinya itu mesnya itu di dekat kampung gua. Jadi gue di bagian operasional di situ. Oke. Iya, gue pernah. Iya. Iya kan? Gue Lu pernah main tahu ke sana kan, ya gue Iya, tahu kan. Gue bener. tahu ceritanya itu, gue tahu Iya. kan.
Oh iya. Gua hampir 3 tahun, 4 tahun di Rans. Itu. Sebenarnya nih aneh juga ya. Gue tuh 2019 itu berarti kan gue di Rans ya. Gue vakum selama 4 tahun. Dan gue buta banget tuh ibarat kasarnya namanya tarkam kan. Karena kan gue ngurusin liga kan. Pemain nih. Biasanya itu pemain yang ibarat kasarnya gue rajanya ya. Di tarkam. Iya, tapi di betul sini lah. gue harus ngelayanin pemain. Ya. Habis itu gue udah gak kerja lagi di Rans gitu kan. Gue terjun lagi tuh Ke Tarkam. Ada bos gue, bos Edo, 2 Putra Banten. Oke. Di BPJ. Ya minta tolong cariin tim. Itu pas jeda kompetisi kan gue libur tuh. Kata gue, bos pemainnya habis bos, pakai pemain liga paling bisanya. Udah gak masalah, kita pakai pemain liga aja satu tim. Nah disitulah awal mulanya tuh gue tarkam lagi. Gue bikinlah skor TikTok. Lu tahu TikTok kan? TikTok. Nah gue briefing lah, ya kan? Gue briefing. Tahu-tahu naik viewersnya di TikTok. Gue juga aneh, iya kan? Itu padahal agen tarkam tuh banyak tuh kan? Tahu-tahu gue di situ diundang sama Sport 77 yang tadi itu. Iya, si Mamat Alkatiri ya? Ya, terus gue diundang sama banyak lah. YouTube yang undang ngulik tentang tarkam. Padahal dalam hati gue sebenarnya tarkam itu gue terjun itu baru lagi. Gue buta lagi pemain. Ternyata banyak pemain tarkam yang bagus. Kayak sekarang muncul lah kayak Super Badi, King Polo, Jakite. Terus Ajis, Eka Ncek, Sandi Bule gitu kan. Nah muncullah pemain-pemain tarkam yang ibarat kasarnya dulu gua belum tahu gitu kan. Nah itulah rezekinya, gue juga nggak ngerti gitu kan. Makanya yang gue aneh setiap tarkam mindsetnya tarkam pasti agen agung. Nah aneh padahal agen itu banyak loh. Iya, makanya banyak agen makanya gue bilang itu tadi kan. Anak kecil sekarang tahu lo. Nah sebelum lanjut ke situ kan, gue bedah di Rans dulu deh ini. Waktu lu masuk Rans itu memang sebenarnya udah ditarkam duluan kan? Betul. Ditarkam duluan kan? Kaget nggak sih apa bedanya? Ketika lu ngurus pemain ini kan beda nih. Ngurus pemain tarkam sama pemain ini. Itu gimana kan? Wah itu kan dulu kan pas Covid itu kan tarkam udah nggak ada Dim. Pusing kita kan nggak ada kegiatan kan. Iya betul, nggak ada kegiatan. Nah itu gue kan kenal sama namanya Bang Hamka Hamja kan. Oh iya, cap kita tuh. Bang, abang nelpon gua, Bung lu cariin pemain, kita seleksi di Tangerang katanya awalnya. Gua tahu nih mindsetnya karena gue lihat storynya kan abang sama Raffi Ahmad ya. Sama Pak Darius pada mau beli tim kan. Udah gue semangat tuh di situ gitu kan. Akhirnya gua adain seleksi sama Bang Hamka. Terus ternyata mesnya di kampung gue yang dapetin mesnya. Oh iya, yang dekat rumah lu ya. Akhirnya gue dijadiin lah operasional tim di situ. Nah kan kalau di tarkam kan ibaratnya gue raja misalkan, wah lu kesini ya, lu kesana ya, lu kesini ya. Ini lu yang. Nah ini gue yang disuruh-suruh sama pemain. Gitu, ya gantinya itu, jadi beda. Tapi gue seneng karena gue di sepak bola itu capek banget kasarnya kan. Tapi kalau lu nggak hobi, lu nggak suka, lu pasti lemah. Betul. Bener. Gue setuju itu. Iya kan? Setuju. Iya kan? Betul. Nah makanya kalau misalnya gue di sepak bola itu maupun gue capek segimanapun, gue seneng. Kalau kita udah seneng, gue bisa dekat sama pemain-pemain top. Dulu kan ada Gonzales masuk ke situ. Betul. Terus Adi Setiawan. Terus banyak lah Sandi Sute dulu. Pemain top lah waktu itu di Randan. Baru kita masuk Liga 2, tau-tau ke Liga 1. Wih, dapat piala kan piagam tuh, itu suatu kebanggaan tersendiri. Pencapaian tersendiri kan ya. Berarti ada ceritanya ya. Ada momen ceritanya. Wah, luar biasa berarti. Berarti aku jadi ingat kalau di Rans lu, iya betul sih, sempat latihan di Madia kan dulu kan itu kan. Betul. Itu kan teman gue itu juga ada tuh yang Lu kan dulu juga mau jadi kitman gak jadi. Iya, orang pada nggak tahu nih betul. Gue dulu sempat kita fair jujur aja kan ya. Kan gue ngurusin di Celebrity FC kan. Betul. Karena masih lingkupnya sama Arafi terus beberapa. Gue kan dulu ngikut Darius juga kan. Ya, kan terus terus ngikut Darius juga terus gue mikirnya wah kenapa nggak sekalian bantuin gitu kan. Tapi kan gue nggak berani ngomong waktu itu kan. Benar. Akhirnya Ferry Askar kan gue cuma bantuin siapa tahu nih gitu kan. Gue jujur aja ya gitu kan. Ada harapan karena waktu itu kan Ras emang lagi kenceng-kencengnya punya artis terus ini gitu kan. Kan kita ketemu di Madia, gue bawa pemain itu kan seleksi itu. Iya, betul. Lu kan masih ngambilin bola tuh. Masih kata-kata aku ada udah. Luar biasa ya ini ketemu di sini kan. Wah, baik sebagian dari sejarah. Betul. Karena memang ya kan ya, akhirnya agen agung dari Tarkam terus ngikut
di kompetisi liga, Betul. dapat pengalaman. Betul. Terus nah, setelah itu balik lagi ke Tarkam kan? Betul. Kaget dong. Kaget. Lama Iya. 4 tahun ya vakum. 4 tahun vakum. Aku kaget. Kaget, tapi gue orangnya kan gini. Gue coba aja dulu bisa dulu. Gue tuh kalau misalnya, Bung, ini ada pemain gini, aman bos. Tenang. Ntar baru mikir gue. Ya kan, gue orangnya gitu. Gue orangnya aman dulu aja. Gue Aman siap dulu, aja. Mau siap. apapun itu gue siap aja. Oke. Iya kan, lu mau nyari misalkan, Bang lu ada pemain futsal, aman Aman ada negara. bos. Iya kan, tinggal gue mikir. Ya kan, Bang lu mau ada pemain voli, aman. Sama gue semua aman ada gitu kan. Ya kan? Iya betul itu. Kalau kata gue nih mindsetnya jadi duit, udah gue amanin aja dulu. Gitu kan. Cakep. Gue orangnya petarung ibarat kasarnya. Ya kan. Nice, saya suka itu. Ini aja dulu, bismillah aja dulu Bismillah, kita kan. betul, iya. Untuk kedepannya ya kita lihat nanti aja, kita tempur aja dulu. Ya kan? Relasi banyak kan bisa sambil Bener, tanya-tanya. gampang lah itu. Emang luar biasa emang. Gitu. Terus kaget tuh. Terus yang bikin lu akhirnya cair lagi gitu kan. Akhirnya lu dapet panggungnya gitu loh. Panggung kembali gitu kan. Karena nggak gua mau bawa pemain-pemain liga. Lu kan ibaratnya nih sekarang, mohon maaf ya. Banyak nih agen itu punya paketan kan. Hah, Plat paketan itu aja. betul. Iya kan? Ah, Jadi nggak ada seninya. Menurut gua, mohon maaf ya. Iya, Tapi emang bagus. nggak Punya apa-apa. paketan itu bagus. Ah. Tapi nggak ada seninya. Tapi ada orang tuh yang pengen ibaratnya kalau bawa pemain-pemain top itu kan orang tuh cepet. Heeh. Cepet terkenalnya. Heeh. Powernya cepet. Paham nggak? Heeh. Terkenalnya cepet nih. Cepet. Wih kemarin tuh misalkan Osvaldo Hai Heeh. main sama Agen Agung. Heeh. Iya kan? Heeh. Cepet naiknya Oke. ibaratnya kan. Heeh. Tapi kalau misalnya kelebihan gue sih itu sebenarnya Dim. Hah. Banyak-banyak pemain liga yang sering main sama gue. Oke. Gitu. Jadi gue nggak punya pemain, sekarang sih punya tetap, cuman gue pasti mix sama pemain-pemain top. Karena kalau udah ngehubungin Agen Agung udah pasti pemainnya pengen top. Pasti. Gitu. Mindset orang Tarkam kayak gitu. Gue jujur aja Gen ya. Hmm. Gue itu sempet kemarin tuh kan main di Kapolres Tegal tuh kan. Iya, iya. Ngeliput ke sana kan konten di sana itu. Terus ada dengar desas-desus kan gitu. Misalnya Agen Agung itu kalau pokoknya tim yang dibawa Agen Agung itu targetnya udah pokoknya udah tinggi. Jadi emang lu punya standar. Ketika pakai Agen Agung itu ada standarnya, mindsetnya orang Ya. pasti pemainnya top ya kan. Ini harus sampai segini gitu kan. Betul. kan. Itu doang bebannya kita. Nah itu beban jadi beban ya. Mau Tapi nggak apa-apa, enjoy aja. Enjoy aja ya. Hmm. Oke. Seru juga ya tadi. Iya. Terus ini Gen, lu pasti tahu lah Hmm. kalau untuk apa jenis bos-bosan ini loh, Hmm. bos-bosan Tarkam itu tuh biasanya kan ada gini loh. Gua pakai Agen Agung atau pemain ini itu memang biar timnya naik atau si bosnya itu naik sendiri. Ngerti gak sih? Kan kadang-kadang butuh pengakuan. Betul. Tim gua bawa ini. Itu gimana Gen menurut lu Gen? Jadi mohon maaf ya nih ya, bukannya kita ini ya. Gue kemarin tuh kenal sama orang di Bumi Ayu. Oke. Dia itu ibarat kasarnya cuman pedagang sapi sama kambing. Oke. Gitu kan. Bos-bosan, Dia ikut kompetisi. Heeh. Diledek lah sama orang. Heeh. Ini Arsilapam ikut kompetisi, pemainnya siapa? Tukang ngarit. Arsilapam? Katanya. Ya, Oh, Arsilapam nama tukang timnya. ngarit. Gitu kan, dia cerita sama saya. Dia DM saya, Mas Agung tolong bantu saya. Akhirnya saya datang ke sana. Saya datang ke sana bawa Super Badik, Padil, Jakite semua di sana. Kita juara. Dulu itu ya orangnya yang namanya nggak dikenal sama orang, jadi dikenal sama orang. Dulu katanya pegawai dinas peternakan dihubungin sama dia aja susah dulu tuh. Dulu. Iya kan? Nah sekarang orang dinasnya datang ke peternakan dia, namanya udah besar di sana. Gitu. Alhamdulillah, ya dampak dari itu alhamdulillah. ya. Oke, Gitu. jadi berpengaruh juga untuk si owner timnya dan timnya juga berarti. Betul, kan, karena untuk gua di situ mengangkat. tuh bawa pemainnya juga top-top kayak Otavio Dutra, terus Dandi Maulana juga main di situ, Escobar, Donald Bisa, Jakite, semua pemain top di situ. Oke. Dan kita juara di sana. Luar Tuh. biasa. Dan nama dia sekarang udah top lah. Top Banyak juga. lah. Ibarat kasarnya yang tadinya nggak dikenal kemarin aja tuh Gama FC. Gama FC. Yang kemarin Bupati Tegal. Oke. Dia kan kemarin juga biasanya kan plat tuh. Hah. Tarkam nih, bawa Agen Agung tuh. Hah. Bupatinya langsung datang tuh. Hah. Pertandingan gue Bupatinya datang. Wah, Ya. luar biasa. Gue foto bareng sama bupati kan. Wis. Gue disuruh menang. Kemarin tuh 9-0, akhirnya kita menang 15-0. Enggak, ntar dulu 15-0. Iya, 15-0. Serius? Bener serius. Gue juga kasihan, kadang kasihan juga ngapa. Nih tim SSB, dia mau Tarkam kan, mau main bola kan, mau senang-senang kan. Hah. Ibaratnya kalau kita bantai banyak nih, gue takutnya dia nggak mau main bola lagi kan. Kena mental. Kena mental kata gue. Tapi kan gue
tuntutan dari bos kan harus menang segitu. Ya udah nggak ada masalah. Tapi habis itu gue langsung minta maaf ke tim. Oke. Maaf ya gitu kan. Tetap semangat ya main bolanya gitu kan. Karena kita emang dituntut nih buat tenang ini. Lalu kan main bola ada minta maaf juga ya. Ngegolin banyak terus sowan itu. Maaf ya gitu kan. Ya aku minta maaf sama mereka karena kan kita harus respect juga. Oh iya betul. Satunya Harus respect betul tuh. Karena Penting habis itu kan mereka pada minta foto tuh sama gua kan. Habis itu kalian minta foto. Iya, mau aku minta foto. Idola, Iya. minta foto dulu. Ya, minta foto bareng tuh satu tim sama gua kan. Ada videonya kan ya. Masa bareng tuh satu tim. Iya kan, gue bilang Ade mohon maaf ya gitu, iya. karena ini kita kan suruh kerja begini. Oh nggak apa-apa Bang, kita kompetisi senang. juga kan gitu, harus maksudnya Ya, proporsional kan. Profesional gitu. Oke. Ya, Namanya udah nggak tahu, cuman kemarin ada miss aja sih kita, ada miss di Bupati lah. Miss di Tapi Bupati. gue nggak bisa buka lah, nggak Nah. apa-apa. Ngomong-ngomong miss nih, Hmm, ini lagi rame banget nih kan nih. apa tuh? Lu pasti dengar lah di media sosial tuh, wes beritanya seliweran lah, Hmm. videonya gitu kan, tentang ya kan lu pastilah mengalami juga ya di dunia tarkam itu namanya senggolan, Betul. berantem, keributan. Nah, yang baru-baru ini kan kemarin aku ngeliat di postingan itu ada beberapa ya orang nanya, "Mas, ini gitu kan, yang pemukulan wasit, pemain." Lu menanggapinya seperti apa sih kan sebenarnya? Sebenarnya wasit itu ya, di mana-mana ibaratnya benar juga salah di mata orang yang emang kalah. Bener nggak? Ya, Iya kan? ya. Wasit itu pasti salah di mata orang yang kalah. Kalau yang menang mah aman-aman aja. Aman, ya. Iya kan? Ya. Cuman sebenarnya wasit ini kan sekarang di Tarkam sudah profesional. Yang bikin keributan ini mohon maaf ya. Ini cuman asumsi gua aja. Ya, betul. Ada uang yang bermain di sana. Ada taruhan yang gede di sana. Oke. Gitu kan. Biar taruhan ini batal, diributin. Tuh gue paling benci banget tuh yang kayak gitu. Kan ada tuh kita misalkan ngepur setengah nih, tahu-tahu tim kita kalah 1-0. Oke. Daripada kita mainnya kalah, taruhannya kalah, Mending ributin, oke. biar batal. Oke. Iya kan? Karena tuh kemarin di Tangerang semua kejadian seperti itu tuh. Gitu. Terus kita bikin kesepakatan nih, anak-anak Tarkam semua, biar nggak ada keributan seperti itu lagi. Kalau ada yang mau taruhan, ribut, tetap taruhannya jalan. Jadi misalkan kalau misalkan lu udah ketinggalan 1-0, ya udah itu yang dihitung. Nah, ini sekarang yang nggak ada dihitung. ribut. Oke. Jadi mau ribut juga percuma dong. Taruhannya tetap jalan kan? Oke. Gitu. Tapi kalau yang di tempat-tempat lain, gue juga nggak tahu juga sih ya. Itu gue nggak tahu seperti itu juga atau gimana gue nggak ngerti gitu kan. Cuman ya kita semua di sini cari rezeki lah ibarat kasarnya ya. Kepemimpinan wasit itu pasti salah aja di mata orang yang kalah. Ya kan, tapi kita menyikapinya harus dewasa lah. Betul. Gitu kan sekarang wasit itu ada 4 di Tarkam itu kan. Ya, Ya. kalau emang udah ada miss beberapa kali, lebih baik pertandingannya dihentikan dan meminta ganti wasit aja. Oh gitu. Ya, diganti wasitnya. Itu boleh ya berarti? Boleh, Oke. boleh kesepakatan. Diganti aja wasitnya gitu. Dan selama ini gua sering marah, cuman gua protes aja. Tapi kalau untuk mukul atau apa gua enggak. Tetap ya nggak tidak dibenarkan ya? Enggak, tidak dibenarkan seperti itu. Betul. Jangan sampai ibarat kasarnya jadi korban lah. Ada korban adik kita gitu kan. Iya kemarin itu yang wasit itu kan sempat dipukul kan, viral itu. Ya sempat viral kan. Akhirnya kalau nggak salah aku dengar itu ada salah satu timnya yang akhirnya dirugikan. Kan merugikan banyak semua orang ya. Betul. Ya dari pihak penyelenggara, kedua tim, ya kan semuanya kan akhirnya nanti di backlash dan lain. Oke. Jadi menurut Agen Agung itu ya itu tadi ya menanggapinya seperti itu ya. Kalau bisa walaupun protes ya tetap enaknya dari mana sih? Dari official dulu apa tim dulu? Kan banyak kan tuh penonton ikut campur gitu loh. Ya. Tahu langsung. Ya itu kan yang gue bilang tadi. Penonton tuh ikut campur karena dia bertaruh di tim itu. Pasti kan? Iya kan? Gitu kan? Ya. Kalau emang tim kesayangannya ya ibarat kasarnya kan kita ada prosedur sebenarnya di Tarkam kan. Kalau emang wasit ini mimpinnya nggak bagus, ya kan? Manajer tim berhak mengajukan pergantian wasit. Itu boleh, kita ganti wasitnya. Kita stop, kita ganti wasitnya, nggak ada masalah. Oh nggak ada masalah. Gitu. Atas persetujuan kedua belah pihak. Kedua belah pihak, gitu. Jadi ya meminimalisir ya itu tadi keributan yang terjadi ya. Betul, gitu kan. betul. Oke. Terus ini balik lagi yang awal tadi pembicaraan awal banget tentang film Bapakmu Kiper. Ini luar biasa. Aku sih ya feelingku ya.
ini bisa ngalahin ini nih. Sopo? Filmnya Apa? Oki Rengga itu loh apa sih? Agak lain itu kan. Bapakmu kiper ini luar biasa Gen. Amin. Amin ya Allah. Karena kenapa? Gini loh. Ini baru pertama kali film tentang ngeliput dunia tarkam kan. Tak pertanyaanku. Kok dapat tawaran itu pertama kali dari mana? Itu ada Om Arci namanya. Siapa? Om Arci produser. Oke. Dia bilang katanya, Bagung, ada waktu kita pengen ngajak ketemuan. Kita mau buat film tentang tarkam. Iya kan? Iya. Kan gue tadi udah bilang awal, gue mau orangnya siap terus, ya kan? Maju terus, ya kan? Aman negara. gitu kan? Aman negara. Yoi. Oke, kita ketemuan. Akhirnya di situ ngobrol lah. Ini cerita ini seorang bapak yang pengen anaknya bisa bermain profesional, Oke. gitu kan? Heeh. Tapi hubungan bapak ini sama anak nggak baik. Oh. Gitu kan. Nah, di baiknya ini di sepak bola karena bapaknya dulu kan pemain bola. Bapaknya pemain bola. Nah, gue Oke. tertarik nih. Oke. Dan mereka itu ternyata awalnya pengen bantu gue jadi konsultan tarkam. Lu konsultan tarkam. Konsultan tarkam ini seperti apa sih? Heeh. Cara main bolanya seperti apa sih? Oke. Gue arahin kan. Terus Heeh. gue bawa pelatih juga untuk ngajarin pemain-pemain ini bisa bermain tarkam kan, main bola kan. Nah, habis itu gue ditawarin juga buat main jadi pelatih askal. Ya kan? Ya udah gue ambil aja kan, katanya kan. Double job. Terus Dimas gue ajak kan. Iya. Itu kalau Iya. itu kan gue WA lu Gen. Iya. Oh lu WA gue ya. Gue dapat info. Gue kan liat postingan lu tuh. Ah. Liat postingan lu terus wah kok ini gitu kan. Terus gue nanya BJ, Bang Jul. Bang Jul. Kan gue nanya Bang Jul. Bang itu agen gini. Terus Bang Jul tuh ngomong sama gue begini. Lu coba aja WA agen tanya gitu kan. Terus gue WA itu Gen. Iya. Alhamdulillahnya respon lu Ya. baik kan Baik gitu lah. kan. Boleh juga nih. Gue tuh kalau punya rezeki itu orang terdekat gue dulu, Bim. Yang gue utamain. Heeh. Paham gak? Oh iya paham. Sebelum orang lain, kecuali orang terdekat gue gak bisa, ya berarti baru. gue ke orang lain. Siap. Gitu. Nah, alhamdulillah tuh film kita kan jalan tuh. Tapi gue ada cerita lucu, Dim. Apa gimana tuh? Gue dulu tuh mindsetnya artis tuh seneng ya, enak ya, glamor ya kan? Iya kan? Iya. Gue nggak tahu kerjaan dia seperti apa kan? Ya. Gue ditawarin kan jadi konsultan pertama kan. Gue datang callingan itu dari jam 6 pagi. Pas bagian ada trik main bolanya itu jam 7. 7 pagi, 7 malam. 7 malam. Gue pulang-pulang jam 1. Jam 1 malam tuh. Gue di lapangan tuh nungguin. Besokannya gue di calling lagi kan jam 6 suruh datang kan. Gue di calling lagi suruh jam 6 suruh datang. Jam 10 gue baru balik. Itu gue mikirnya udah gini nih kata gue. Astaga capek bener. Gue pulangin aja nih duitnya nih kata gue. Gue gak mau dah kata gue jadi artis. Tapi sempet pikiran dulu. Ya Allah gue udah ngomong sama orang keuangannya. Mas ini kalau saya pulangin uangnya saya gak jadi gimana ya. Jangan mas kena penalti. Kata gue anjing. Gila. Segitu bener ya? gue respect banget. Makanya gue selalu respect sekarang sama artis tuh. Wih ternyata kerjaannya. Gitu Gue kan kan. kerjaannya cuma 2 kali 30 menit. Selesai Di lapangan, bayaran. Selesai bayar kan. Ini gue dari pagi Dari gila pagi? sampai malam. Iya. Ternyata mereka itu selesai syuting di lapangan sama gue, mereka syuting lagi tuh malam. Iya, Pulang pindah subuh, lokasi ya? Iya, pindah lokasi. Wah, kata gue ternyata artis tuh kerjanya lebih Iya kan? capek dibanding kita. Iya. Kita taunya cuma outputnya doang Gen. Oh iya, ngelihatnya Bagus, enak gitu Prosesnya kan, tahu sendiri kan. semuanya. Kita berapa hari Gen? 12 hari ya? Iya, 12 hari kita. Tapi aku salut ya sama Agen Agung. Terima kasih banyak. Karena mungkin ya itu udah jalannya ya. Udah jalannya rezeki ya. Pas di WA Agen Agung oke. Dan itu nggak tahu ini doa yang mana ya Gen ya. Kan gue emang main di iklan film kan. Iklan-iklan kan. Beberapa iklan kan. Tapi gue waktu itu gue nggak tahu ini doa yang keberapa. Gue bilang gue pengen main film. Iya, tahun ini lu pengen main film. Awal tahun pas Iya, banget ketemu bener, agen-agen bener. main film. Dan gue mikirnya bayaran berapapun gue sikat. Iya. Intinya gue main film. Iya, benar. Itu gue bangga banget Bener, Gen. bener. Sampai kita janjian kan. Iya. Karena Gua jemput lu. Iya Agen Agung luar biasa loh. Gua jemput sama Sumpah. Kan jaraknya jauh kan. Gue sampai janjian di sektor 9 waktu itu kan Iya. ya. Tiap pagi tuh habis subuh atau jam berapa Iya. sih? Ada yang Habis kita subuh berangkat kita. jam iya kan? Iya, kita syuting di mana Bogor kan? Bogor syuting di Bogor. Dijemput itu terus ini wah Allah luar biasa. Dan akhirnya tahu ya, ternyata kondisi ketika syuting tahu kan kita akhirnya lu apalagi yang awal perdana ya kan. Perdana gua. Ternyata seperti ini. Wah, capeknya minta. Lebih enak, lebih lama apa? Nunggunya kan lebih lama kan? Iya, cuman kan gua anehnya gini.
kalau misalkan syuting kita calling jam 6 nih ya kan. Heeh. Maksud gua jam berapa kita harus gitu gua pengen tahu gitu kan. Jadi gua bisa istirahat. Enggak ada jam. Nggak ada jam. Nggak ada jamnya. Iya kan, pas bagian gue standby nggak dipanggil-panggil. Kata gue capek nih ngantuk nih, iya kan. Gua mau tidur dulu di mobil. Baru gue buka pintu, agen aku. Aduh kata gue, balik lagi gue. Astaga, makanya itu gue 2 hari itu Dim. Gue 3 harinya itu gue udah bilang sama bagian keuangan. Kata gue, Mas, saya pulangin ya uangnya, kata saya. Nggak apa-apa saya bilang, ya saya nggak jadi dah kata saya. Nggak bisa Mas, kena penalti kalau begitu. Aduh, tapi alhamdulillahnya gue dapet pemainnya itu enak-enak. Kayak Bang Ogi, Bang Ogi, terus Bang Bule, Bang Vidi Bule, ya Vidi Bule, Bang Jabrik, Bang Cemen, dan Freddy Nuril juga nih. Freddy Orangnya Nuril tuh humble banget. Jadi pas kita mau makan bareng, ngobrol bercanda-bercanda, terus break nih, ya kan, bukan teksnya kita ngobrol bercanda-bercanda. Masih ngumpul mau tidak membedakan ya? Tidak membedakan. Itu. Jadi guanya betah di situ. Itu dia, itu terus bedanya. kru-krunya baik-baik banget. Itu dia. Emang dilayanin banget kita. Itu. Tarkam itu kan begitu, ya, bersatu semuanya. Ya. Ketika udah masuk lapangan semuanya sama. Betul. Betul gak Gen? Betul. Wah, luar biasa film pertama ada. Tapi gue punya itu loh. Gue sempat waktu syuting itu Gen. Waktu syuting itu ada satu kejadian kita yang hujan dari pagi tau gak lo? Ya. Terus di tag jam 5 sore. Itu kan kan pernah kan? Jam 4. Jam 4 kan? Jam 4. Itu sedangkan harus berapa kali ini ya, scene gitu kan. Scene kan, akhirnya ngutang kan. Nah. Istri cuma makan, tidur, ngerokok, nunggu. Makanya parah. Iya kan? Parah banget itu. Pengalaman ya Gen ya? Pengalaman. Gua nih Dim, waktu terakhir syuting itu, kita kan sampai malam tuh sampai jam 1. Yang terakhir syuting. Oh yang terakhir syuting ya. Iya kan? Yang itu ya. Buset, sakit gua. Oh iya, sakit betul. Gua, bener. Sakit lu sakit gua. Lu sakit itu. Gua minum obat terus gua tiduran di di rumah. Di rumah orang itu ya. Iya. Anjing kata gua nih syuting kayak begini bangsat kata gua. Sakit gua. Yang terakhir sama ada pelatih timnas. Jangan disebutin dulu. Ya, ada kan? Iya, pokoknya penasaran ada pemain timnasnya, ada pelatih timnas. Wah, seru itu Gen. Bah, ini mah perjuangan banget dah itu. Sumpah. Beneran perjuangan banget itu. 12 hari di lapangan. Gila. Gua salut banget sih semua, tapi orangnya enak, respect semua. Ya mudah-mudahan bisa menghibur masyarakat. Amin ya Allah, gitu amin. Kan. Kita amin. yang sampai sakit-sakitan. Sampai dan betul. Amin ya. Benar luar biasa itu luar film biasa gitu. Ya. Ini film garapannya siapa? Om Odi. Om Ocai. Odi Harahap. Odi Harahap ya, luar biasa. Dan yang lucu lagi nih kan pemainnya kan komedian semua. Ya kan? Gua kalau dipanggil sama Bang Ocai nih. Agung, siap Om. Ini proses golnya seperti ini. Oke Om. Pas gua ngeliat anjing Barca kata gua. Xavi Hernandez, Iniesta, Messi, terakhir gol. Anjing. Iya kan? Tiki taka itu. Tiki taka. Terus gue bilang, Om, ini siapa nanti yang ini? Ini Om Tigor. Anjir, Om Tigor. Kata gua, yang bener aja Om ini kata gua. Ini yang bisa-bisa aja Om kata gua nih Bang Pidi Bule kata gua Bang Ogi kata gua. Ini terakhir kita simple aja nih Om. Tiki takanya di sini ke sayap di crossing baru masuk. Ya udah lu coba dah. Akhirnya alhamdulillah. Bisa ya. Iya, pas gua ngeliat anjing Barca ini kata gua. Cuplikan Barca lagi tiki taka cetak gol kata gua bangsa kata gua. Yang lu di brief itu ya? Iya. Kata gua buset. Tapi alhamdulillah kita ketemu terus. Gimana ya? caranya ngegolin, gimana caranya kita ibarat kasarnya bertahan. Seru lah. Seru banget itu pengalaman. Ya? Gue sih nggak mikirin duitnya sih kemarin tuh. Gue mikirin pengalaman lah ya. Pengalaman ya. Dan baru pertama kalinya ya. Iya, buat cerita anak cucu kita nanti. Iya, bapakmu kiper. Bapakmu kiper kan kayak orang kita zaman dulu kan. Ledek-ledek kan. Kalau bapak lu tuh kiper. Gitu kan ya? Gitu kan sih. Bener. Nenek lu salto gitu. Nenek salto. Itu nenek lu lompat tinggi. Nah, gitu. Ya kayak sebenarnya kayak ledek-ledekan waktu kecil kan. Bener. Akhirnya jadi film. Ya pokoknya ini ya buat seluruh warga Tarkam senusantara pokoknya dimanapun Anda. Ini wajib ditonton. Wajib ditonton. Bintangnya ada siapa aja? Bintang Tarkam ya? Bintang Tarkamnya. Bintangnya ada Dimas nih sebagai kiper. Ya. Tipis-tipis ya kan, Ama Negara. Kan lucu berarti itu yang apa? Jangan dikasih tahu. Ada adegan lucu ya kan ya? Ada adegan lucu. Pokoknya adegan lucunya. Terus ada King Polo, ada Super Badik, ada Jakite. Banyak lah. Banyak. Pemain-pemain Tarkam bermain melawan artis. Gitu. Pokoknya 3 September jangan lupa di bioskop kesayangan Anda. 3 September
di bioskop kesayangan Anda. Betul. Pemeran utamanya Freddy Nuril Freddy sama Nur- Ali. Ali. Oh, Ali itu lagi naik daun juga tuh. Lagi kayaknya. naik daun dia. Jadi manajer. Asik. Kalau gue masih inget tuh, gitu. Kalau cair berapa? 200 juta. Iya, bonus dari bos 200 juta. Itu film itu bagus. Emang cerita dan Tarkam ada mistiknya. Oh, ada mistiknya ya? taruhannya. Oh, iya, betul. Iya kan ada mistik-mistiknya, ada taruhannya. Terus ada pengambilan pemain. Heeh. Dibajak pemainnya. Oh, itu Pokoknya top. real. Yang bikin susahnya itu film itu pertandingan. Pertandingannya. Karena kan film itu Set. udah di sini udah oke. Pindah lagi kameranya di sini. Pindah lagi kameranya di sini, iya Betul, kan? betul. Kata gue lama bener ini. Iya kan? Setnya kan. Iya bener. Dan iya menurutku ya, pandanganku. Kalau Tarkam kita main kan natural kan. Natural. Tendang sut. Kalau Iya. ini kan kita diarahkan. Betul. Nah, bedanya di situ kan. Betul, Jadi betul. mungkin masih sebagai pemain Tarkam juga kayak King Volo, Badi kita rekan-rekan nih. Tendangannya jangan terlalu kenceng, Iya, jangan terlalu ini. betul. Kejadian kan? Badi Nuril yang Iya. di klipnya itu apa itu? Kena ininya ini nih, tendangan polo. Oh, tendangannya Polo kan. Tek gitu Hmm. kan. Ya karena itu harus pas, momennya harus pas, ininya harus pas. Wah, kayaknya film seru nih kan. Seru. Banyak banget apa jenenge iya bener. Yang itu namanya Hmm. apa jenenge kalau itu iki lho. Hah, apa ngomong iki lho? Apa banyak banget nanti bukan penontonnya. Ya yang seru-seru tuh itu namanya. Gimik, intrik. Iya, komedinya juga Komedinya, ada gitu-gitu banyak lah. Pokoknya wajib ditonton ya Ken ya. Nonton. Wajib nonton ini film. Pokoknya kalau pencinta Liga Tarkam, Heeh. kita bersyukur nih ada film tentang Tarkam. Heeh. Kapan lagi sepak bola tradisional ya kalau menurut saya. Kalau Tarkam itu kan budaya kan. Iya. Di setiap kampung tuh pasti ada Tarkam. Mm-mm. Nah ini Tarkam ini diangkat ke film. Heeh. Pokoknya harus nonton, seru lah. Seru ya. Oke lah, oke. Terus mungkin ya menuju menit-menit terakhir nih obrolan kita. Sebenarnya gue masih pengen ngobrol banyak kan, sumpah. Ya nanti kita di luar ngobrol lah. Aduh, banyak banget ini. Ah. Oh iya, sebelum itu denger-denger lu ini lagi menukangi tim profesional. Liga Betul. berapa? Liga 3. Liga 3. sekarang, Wih, betul. keren. Tim mana? Tim Perskapas, Persekapas itu Pasuruan. Pasuruan. Ini sebagai apa posisimu? Kalau di Perskapas Pasuruan ini gue bawa pemain sih kemarin. Pemain yang udah gue masukin tuh kayak Beto Gonjalves, Dutra, Bayu Gatra, Joko Susilo, Dandi Maulana, Hamzah Lestaluhu, terus Berry, Timnas, Hamid. Ini sekarang lagi gue coba Atala nih, Atala striker. Atala striker itu, yang pernah Timnas juga. Oke. Nah ini bosnya udah teman baik banget lah sama gue, bos Bayu ini. Tapi gue di Pasuruan ditawarin, sebenarnya bukan ditawarin sih sama dia. Tahu-tahu main di upload aja gue jadi asisten manajer di sana. Iya, asisten manajer Pasuruan. Aman negara. Padahal gue belum tahu dealnya gaji berapa, yang Masa lu belum tahu kan? Belum tahu. Yang gua. penting kata lu tadi. Iya, Siap. aja dulu gue, ya kan. Gue Iya, nggak iya. tahu. Tapi ya udah gue jalanin aja karena bos Bayu itu orangnya enak banget, gitu kan. Dia tuh bos, tapi gue nggak nganggap dia itu bos, paham gak lu? Kayak teman. Kayak teman. Jadi gue ngomong kalau misalnya lagi bercanda ya anjing aja udah. Itu gitu lebih kan. itu orang yang mono ya. Orang yang kadang-kadang yang berkata yang seperti tadi kata Iya. gitu. Itu bahkan menurutku lebih tulus sih. Iya benar, kan? benar. Daripada Jadi dibalut ibaratnya emang kita itu udah nggak ada perbedaan Iya, lah. nggak kalau ada portal lah, nggak Iya, ada batasan. nggak ada batasan Iya, betul gitu. sih, kan. Kalau misalkan ya nggak tahu ya kalau gua nanti di sana jadi asisten manajer ya berarti kan gua harus sebutnya bapak juga Iya, kan. Papres. tapi tetap ya maksud gua walaupun begitu kerjaan tetap profesional. Adab, sopan santunnya tetap Betul, dijaga. betul. Emang Pas kalau di cakep. lapangan ya kita kerja sebagai profesional, tapi kalau di luar ya kita berteman lagi. Asisten manajer. Iya. Ngeri sekali. Liga. Tapi belum tahu ya gue jadi atau enggak, soalnya gue nggak tahu juga. Amin ya Allah, gue doain Gen. Amin. Pokoknya untuk karir lo terbaik lah. Masuk gue di grup Pasuruan gue udah ada. Ah. Gitu. Cuman kan gue belum tahu dia ngomong apa, gaji apa, gimana kan belum tahu gue. Iya, Iya itu- kan? itu Tapi nggak apa-apa, gue jalanin aja. Oke lah. Gitu. Pokoknya sukses ya untuk Persekapas ya Gen ya. Amin, Gue gua doain juga yang doain terbaik nih. lah Gen ya. Dimas nih gue kenal udah lama nih ya kan. Karirnya buset dari awal. Amin ya Allah. Mohon maaf nih Mas ya. Ah. Dia nyawarin apa es jeruk-jeruk nih di selebritis ya kan. Sekarang Keliling ya, Ben, ya. sekarang udah punya channel YouTube tiba-tiba Tarkam mendunia nih. Amin ya Allah. Banyak yang dikenal dengan Amin. kostumnya Linmas.
Apa tuh? Linmas. Limas Iya. ya kan. Nah Alhamdulillah. sekarang gue seneng banget nih udah diundang tiba-tiba Tarkam perdana Iya. lagi. Perdana. Perdana nih gue diundang. Agen aku luar adalah biasa. perdana. Makasih banyak semuanya Dim. Semoga sukses. Amin. Ya Terus Allah. jangan lupa kalau mau cari musik orkes musik nih buat pesta Jawa Tengah sih. Jawa Tengah. Oh, Mana pokoknya aja? selama masih ada di Indonesia kita hajar. Oh Gitu. iya. Artis menyesuaikan. Mau artis bintang kota kek, bintang pantura kek, bintang manapun aman. Itu di mana Dim? Di Madase Music. Manut CEO. Aman negara. Oke. Pesan dan kesan terakhir nih untuk Tarkam. Karena gini, ini tiba-tiba Tarkam itu tak buat ini adalah panggung para pemain Tarkam, khususnya pemain-pemain yang pengen nantinya berlaga di profesional. Ya main Tarkam kan butuh panggung kan, betul nggak? Main Tarkam terus butuh panggung, itu kan. Ya ini tempat mereka nantinya berkeluh kesah. Aku pengen bikinnya seperti itu. Nah untuk pesan dan kesannya di Tarkam sendiri sebagai agen itu ada nggak sih pesan-pesan untuk pemain-pemain muda siapapun itulah? Pokoknya buat teman-teman pemain Tarkam tetap semangat. Awal karir kalian mungkin dari Tarkam, tapi nasib manusia itu dia nggak ada yang tahu ya. Banyak pemain profesional yang awalnya dari Tarkam. Karena dulu kan nggak ada ibaratnya namanya talent scouting atau apapun kan. Oke. Kita dulu cuma ada Suratin atau Suratin. Ini. Nah, itu banyak pelatih yang ngelihatnya itu dari Tarkam, kayak Agus Suparman, Mustafa Haji, semua kan. Terus Resaldi juga dulu kan pernah Tarkam. Terus Hamra juga. Terus banyak lah pemain-pemain top yang dulunya di Tarkam dulu sekarang udah menjadi pemain profesional. Yang penting itu jaga attitude gitu kan, harus respect sama orang gitu kan. Ini kerjaan kalian di Tarkam, harus cinta sama kerjaan kalian. Ibarat kasarnya janganlah kalian saling menjatuhkan di Tarkam. Ibarat kasarnya sepak bola ini sempit. Misalkan Dimas kentut di sini nih, sampai Papua pasti baunya kecium. Percaya sama saya. Betul. Tapi kalau Dimas wangi, sampai Papua juga pasti nama Dimas dicari sama orang. Betul. Karena Tarkam ini hari ini kalian jadi teman, belum tentu besok hari ini kita jadi lawan, belum tentu besok pasti kita jadi teman kan. Gitu kan. Jadi bahasanya harus respect dan Tarkam juga sekarang luar biasa. Penghasilan Tarkam bisa menghidupi keluarga. Amin, ya Allah. Jadi tetap semangat, harus respect sama orang. Itu aja sih. Itu aja ya. Menurut lu sih setelah lu nih yang pantas duduk di sini pemain siapa? Yang matas banyak lah pemain-pemain Tarkam. Ini pemain atau pemain? Yang duduk pertama. Kalau lu mau ngundang gitu kan. Gue nanya sama lu nih gitu kan. Biar kenot ke sini kan. Lokal apa asing nih? Asing dulu dong. Asing mungkin Sedap Jakite. 20 dia mau umroh tuh. Jadi sebelum umroh lu mending datengin ke sini. Dia mau umroh? Umroh. Boleh. Dia kemarin juara di Sumatera, dia dapat tiket umroh 2 orang sama ibunya. Alhamdulillah. Itulah. Sama ibunya? Betul. Ibu mertua atau ibu? Ibu kandung dia. Ibu kandungnya di sini? Betul. Jakite. Dibawa ke sini. Oke. Jadi lihat kan, Jakite aja bisa umroh tuh dari sepak bola. Dari sepak bola. Sama Dimas juga tadi gue dengar katanya mau diumrohin tuh sama ini Pak Cio nih. Alhamdulillah. Luar biasa. Biasa kan. Makanya tiba-tiba Tarkam itu adalah rezeki kan. Betul. Rezeki semua orang. Betul, ya, betul. ketika kita mau berbuat baik, tulus, ikhlas, rezeki insya Allah ngalir. Betul tidak? Betul, ya kan? betul. Pokoknya luar biasa sekali. Ya, terima kasih Agen Agung. Nih jargon gua ada tuh satu lagi nih. Apa tuh? Nih ya, teruslah berbuat baik. Bila kalian beruntung, kalian pasti akan ditemukan sama orang baik. Bila kalian tidak beruntung, kalian akan ditemukan sama orang baik. Luar biasa, Ya. tepuk tangannya. Jadi jangan bosan jadi orang baik. Jangan gitu jadi kan. orang baik. Ya. Ya. Intinya baik akan kembali ke diri sendiri Betul, Dim. Betul, Dim. Lu lihat status gua tadi kan? kan. Ngeri. Iya kan? Banyak banget kan? Terus satu lagi Ken, Apa? dari gua, bersyukur. Bersyukur. Nikmatmu tidak akan pernah hilang selama bersyukur kau jadikan kebiasaan. Betul, Dim. Nek wis kebiasaane bersyukur, wis nikmatnya ra nggak bakal hilang. Betul, Dim. Betul nggak, Gen? Betul, Ya. betul. Oke, Gen. Siap. Ini sebelum tak tutup ya, aku mengucapkan banyak terima kasih. Sama-sama. Bintang tamu pertama, Bismillah, semoga tiba-tiba Tarkam Betul. bisa, yang pasti bisa bersaing nantinya dengan podcast
Amin. sepak bola ya kan. Pokoknya saya terima kasih banyak. Wih, udah ada ininya nih. Apa ini? Platinum dari YouTube Ini ya? adalah bentuk motivasi. Oh, ya. siap. Betul nggak? Betul. Ketika betul. kita naruh apa sesuatu itu kan Doa, bentuk doa kan. Doa yang baik, Betul, motivasi. betul. Motivasinya Betul. seperti itu ya kan. Motivasinya seperti itu. Jadi aku terima kasih banyak ya Gen ya. Semoga ini nanti dilancarkan rezekinya Agen, Amin, sukses selalu. ya Allah. Dan satu lagi Gen, aku punya kenang-kenangan buat Agen. Wih, dolar lu ngeri. Tiba-tiba Tarkam top. Ini perdana, Kang Gen. Wush. Yes. Perdana untuk Agen Agung. Tepuk tangannya. Silakan diterima Gen. Amin. Makasih ya. Semoga nggak apa-apa ini tak boleh kasih karena terima kasih juga ini ngeri. sponsor utama Gen. Siap. Boleh diucapkan? Boleh dong. Ini dari ini loh. Dari bosnya ini Madase. Gila, Mandase nih. Madase Musik. Mandase musik ini bayarannya pakai dolar ternyata. Pokoknya buat Sponsor utama. Sponsor utama nih Mandase buat semoga musiknya mendunia. Amin. Ya Allah. Amin Gen. Terima kasih Gen. Ini bentuk apresiasi dari kita, dari bos juga dan tim. Tapi bisa nggak segepok, Dim? Bisa. Bisa. Gue tuh kerecian 2000 Pokoknya Gen, gue terima kasih banyak di sini sudah mau menyempatkan waktunya. Terima kasih juga. Semoga sukses selalu Amin. di dunia Tarkam. Apapun itu yang dikerjakan Agen Agung, Amin, ya berkah Allah. untuk keluarga. Amin, amin. Ya, gue lihat status lu tadi, lu lagi bangun rumah juga kan? Benerin rumah. Jangan lah. disepil lah, Bim. Benerin Gitu. rumah kan? Nah, Tapi kan lu harus mengakui, Ya, itu siap. kan berkat kerja keras lu di dunia Tarkam kan? Mau tidak mau. betul, Ya kan? bekas bantuan bos-bos juga Ya itu, kan? Dim. Alhamdulillah, terima kasih, Alhamdulillah. bos-bos pokoknya. Sukses selalu Agen Agung Siap. ya. Pokoknya semoga nggak kapok datang ke sini Aman. ya. Yang pastinya jangan lupa tanggal 3 September 2026 nanti film perdana kita Agen Agung dan semua tim orang anak-anak Tarkam udah Dimas juga dong. tayang. sebetulnya. Iya, gue juga ya sebagai kiper. Pokoknya bikin penasaran nonton di bioskop kesayangan Anda semua. Oke, Agen Agung. Siap. Thank Terima you, kasih Dimas. Agen Agung. Sampai bertemu kembali teman-teman semua. Terima kasih sudah menikmati sajian Tarkam di Tiba-Tiba Tarkam. Ini adalah panggungnya para pemain, owner, dan seluruh orang yang berkecimpung di dunia Tarkam. Inilah panggung kalian. Tiba-Tiba Tarkam akan selalu ada buat kalian. Pokoknya top celirit buat kalian semua yang ada di sini. Jangan lupa subscribe Tiba-Tiba Tarkam dan media-medianya Tiba-Tiba Tarkam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.